Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera selalu. Jumpa lagi dengan saya, Agus Setiotomo. Saya ucapkan salam kenal bagi yang pertama kali berjumpa dengan saya dalam channel Modul Polkesma. Melalui modul Polkesma ini, atau melalui channel ini, saya akan berbagi informasi tentang seputar dunia kesehatan masyarakat dan bidang-bidang lain yang dapat menunjang terciptanya derajat kesehatan optimal pada masyarakat. Untuk itu, mari simak secara tuntas semua video yang ada di channel ini agar teman-teman tidak gagal paham. Dan jangan lupa, bagi Anda yang belum mendukung channel ini, dukungan Anda saya tunggu. Tahukah Anda, terdapat satu pelayanan kesehatan yang keberadaannya ada di seluruh wilayah Indonesia, baik di daerah yang maju maupun daerah yang terpencil, sehingga pelayanan ini sangat mudah dijangkau atau diakses oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia. Ya, Puskesmas, itulah jawabannya. Dalam kesempatan ini, saya akan berbagi informasi tentang Puskesmas. Mari simak video ini sampai tuntas. Puskesmas merupakan sebuah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan di tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan pada upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Dalam menjalankan operasional Puskesmas, ada dasar hukum yang digunakan sebagai dasar. Yang pertama adalah Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Kemudian Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. Fungsi Puskesmas yang pertama adalah upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama, dengan cara memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Upaya kesehatan perseorangan pada tingkat pertama, jadi meliputi peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, dan pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. Dan yang ketiga, fungsi yang ketiga adalah wahana pendidikan kesehatan. Jadi pendidikan bidang kesehatan termasuk program intensif dan atau sebagai jejaring rumah sakit pendidikan. Organisasi dalam Puskesmas paling sedikit terdiri atas Kepala Puskesmas, kemudian Kepala Tata Usaha, dan penanggung jawab. Dalam hal ini, Kepala Puskesmas merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di Puskesmas, mulai pembinaan kepegawaian di satuan kerjanya, kemudian pengelolaan keuangan dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan. Nah, Kepala Puskesmas ini diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atau Wali Kota. Sedangkan Kepala Tata Usaha memiliki tugas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan administrasi perkantoran di Puskesmas.
Yang ketiga, di penanggung jawab itu adalah penanggung jawab membawahi pelayanan berdasarkan kebutuhan puskesmas dengan persetujuan Kepala Dinas Kesehatan di daerah kabupaten maupun di kota. Bagaimana kedudukan dengan puskesmas? Kedudukan puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan sistem kesehatan nasional, sistem kesehatan kabupaten atau kota, dan sistem pemerintah daerah. Pada sistem kesehatan nasional, kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan nasional adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan pada strata pertama yang bertanggung jawab menyelenggarakan upaya kesehatan perseorangan dan upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya. Sistem kesehatan kabupaten atau kota, kedudukan puskesmas dalam sistem kesehatan kabupaten atau kota dan sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan kabupaten atau kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan sebagian tugas pembangunan kesehatan kabupaten atau kota di wilayah kerjanya. Kemudian kedudukan di sistem pemerintah daerah ini adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang merupakan unit struktural pemerintah daerah, kabupaten atau kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan. Sedangkan kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Jadi di wilayah kerja puskesmas itu terdapat pula berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis dan bersumber daya masyarakat seperti posyandu, kemudian polindes, kemudian pos obat desa, dan pos UKK. Nah, kedudukan puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan ini berbasis dan bersumber daya masyarakat adalah sebagai pembinanya. Tata kerja puskesmas. Hubungan kerja antara Dinas Kesehatan daerah, kabupaten maupun kota dengan puskesmas bersifat pembinaan. Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan daerah, kabupaten atau kota kepada puskesmas sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki otonomi dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pencapaian tujuan pembangunan kesehatan, di mana pencapaian tujuan pembangunan kesehatan ini merupakan bagian dari tugas, fungsi, dan tanggung jawab Dinas Kesehatan daerah, kabupaten, atau kota. Selain memiliki hubungan kerja dengan Dinas Kesehatan daerah, kabupaten, atau kota, puskesmas juga memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit, serta fasilitas pelayanan kesehatan lain. Upaya kesehatan bersumber daya pada masyarakat dan lintas sektor terkait lain di wilayah kerjanya sebagai jejaring puskesmas. Hubungan kerja antara puskesmas dengan rumah sakit ini bersifat koordinasi dan atau sebagai rujukan di bidang upaya kesehatan. Sedangkan hubungan kerja antara puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ini bersifat pembinaan, juga bisa bersifat koordinasi dan atau rujukan di bidang upaya kesehatan. Hubungan kerja antara puskesmas dengan lintas sektor terkait bidang lainnya sebagai jejaring ini bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan. Koordinasi di bidang upaya kesehatan ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan upaya kesehatan yang paripurna. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh puskesmas ini ada beberapa di sana. Jadi puskesmas menyelenggarakan UKM atau upaya kesehatan masyarakat tingkat pertama dan UKP atau upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama.
Nah, UKM esensial meliputi pelayanan promosi kesehatan, kemudian pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan keluarga, kemudian pelayanan gizi, dan pelayanan pencegahan, pengendalian penyakit, dan surveillance. Sedangkan UKM pengembangan ini merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya bersifat inovatif dan atau disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, khususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di Puskesmas. Untuk upaya kesehatan persorangan pada tingkat pertama ini dilaksanakan oleh tenaga kesehatan, diantaranya adalah dokter gigi, kemudian dokter layanan primer, serta tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, pelayanan kesehatan yang dilakukan ini bisa dalam bentuk rawat jalan, baik kunjungan sehat maupun kunjungan sakit, kemudian pelayanan gawat darurat, kemudian pelayanan persalinan, kemudian pelayanan di rumah atau home care, dan juga pelayanan rawat inap. Nah, pelayanan rawat ini tentunya berdasarkan pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan. Prinsip penyelenggaraan Puskesmas meliputi paradigma sehat. Dalam hal ini, Puskesmas mendorong seluruh pemangku kepentingan untuk berkomitmen dalam upaya mencegah dan mengurangi resiko kesehatan yang dihadapi individu, yang dihadapi keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian pertanggungjawaban wilayah, di mana Puskesmas menggerakkan dan bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Kemudian prinsip kemandirian masyarakat. Puskesmas mendorong kemandirian hidup sehat bagi individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Kemudian di prinsip pemerataan, bahwa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas ini diharapkan dapat diakses dan terjangkau oleh seluruh masyarakat di wilayah kerjanya, serta adil tanpa membedakan status sosial, status ekonomi, agama, budaya, kepercayaan, serta memanfaatkan. Kemudian prinsip teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan. Jadi prinsipnya adalah mudah dimanfaatkan dan tidak berdampak buruk bagi lingkungan. Kemudian prinsip berikutnya yaitu prinsip keterpaduan dan kesinambungan. Jadi Puskesmas mengintegrasikan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan UKM dan penyelenggaraan UKP baik secara lintas program maupun lintas sektor, serta melaksanakan sistem rujukan yang didukung dengan manajemen Puskesmas. Nah, di dalam menjalankan manajemen Puskesmas ada 4 pokok di sini. Yang pertama adalah perencanaan. Jadi Puskesmas mengumpulkan data, kemudian data kalau sudah terkumpul, kemudian dianalisa, kemudian dari analisa disimpulkan hasilnya dan muncullah atau dibuatlah rekomendasi dan merencanakan tindak lanjutnya. Kemudian di manajemen berikutnya adalah pelaksanaan dan penggerakan. Jadi melakukan apa yang sudah direncanakan. Dalam hal ini apakah rencana tersebut bisa dijalankan atau tidak. Jadi rencananya terukur ataukah terjaga atau jelas arahnya dan jelas penggunaan semua penunjangnya termasuk penggunaan anggarannya. Kemudian berikutnya adalah pengawasan dan pengendalian, termasuk di sini penilaian. Menentukan
apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan yang direncanakan berdasarkan hasil output atau outcome yang sesuai dengan standar atau apa yang diharapkan. Nah, jika belum terpenuhi atau belum tercapai, maka harus dilakukan evaluasi apa yang menyebabkan masalah tersebut tidak tercapai. Kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi kembali kegiatan perbaikannya, dan tentunya rencana tindak lanjut akan dibuat kembali. Di dalam menjalankan pelayanan kesehatan, ini Puskesmas juga memiliki sistem rujukan. Jadi suatu sistem penyelenggaraan pelayanan kesehatan di mana di situ terjadi pelimpahan tanggung jawab secara timbal balik terhadap suatu kasus penyakit. Kemudian secara vertikal sistem rujukan ini merupakan dari unit yang berkemampuan kurang kepada unit yang lebih mampu. Sedangkan secara horizontal itu antara unit-unit yang setingkat kemampuannya. Kita perhatikan sistem rujukan pada upaya kesehatan perseorangan. Ini dimulai tingkatan level dari rumah tangga, kemudian masyarakat, kemudian pelayanan kesehatan pertama, kemudian pelayanan kesehatan kedua, dan pelayanan kesehatan ketiga. Misal di sini di upaya kesehatan perseorangan diawal dari individu atau keluarga, kemudian dia dirujuk ke posyandu, kemudian bisa dirujuk ke Puskesmas, jika menginginkan bisa dirujuk lagi ke rumah sakit kota atau kabupaten. Kemudian dari rumah sakit kota atau kabupaten kalau membutuhkan rujukan lagi bisa dirujuk ke rumah sakit provinsi atau pusat. Nah, sedangkan sistem rujukan di upaya kesehatan masyarakat mulai dari individu atau keluarga, kemudian dirujuk melalui posyandu ini di tingkat masyarakat, kemudian di level pelayanan kesehatan 1 ini di Puskesmas. Dan bila membutuhkan rujukan level yang kedua, di pelayanan kesehatan yang kedua, itu di dinas kota atau dinas kabupaten. Nah, jika membutuhkan rujukan lagi bisa dirujuk ke pelayanan kesehatan yang ketiga, yaitu di Dinkes atau Dinas Kesehatan Provinsi.